Ah, sehat. Dulu. Cuk. Kita terus nih. Kamu buat ini enggak? Laporan. Iya, buat. Laporan kayak gini. Itu yang Liza ya? Iya. Di komputer tuh itu sampai. Iya. Buat 3. Buat kamu 1, buat saya 1, buat hadir 1. Bikin 3. Iya. Judulnya laporan pengabdian. Di sini mestinya laporan pengabdian di Madrasah Sanawiyah Al-Fatah ya, periode 2021-2022 dan sebagainya. Itu bisa dilihat aja. Berarti kamu ini sudah selesai ininya ya, masalahnya. Kita sendirian sekitar. Kita Kami kan bertiga di nih. tangan 3 di sini. Penyusun. Apanya? Penyusun ini. Ya enggak, sendiri-sendiri. Sendiri. Iya, jadi kamu buat sendiri. Wahyu buat sendiri. Gio buat sendiri. Kalau apa yang reguler, yang MA itu dijadiin satu semuanya tuh. Satu buku Iya. gitu. Iya, jadi kayak kerja kelompok gitu. Tafis juga kayak gitu. Oh. Ya terserah, kata Ustadz Fahri begitu. Jadi satu. Iya, mungkin jadi satu. Misalnya mereka juga jadi satu semuanya. Nama-namanya dari situ semua ya. Iya. Ya. Kalau memang diajarkan seperti itu ya monggo lah ya, karena itu dari siapa yang mengarahkan. Tapi biasanya memang laporan tuh satu orang satu. Kalau kamu buat bareng-bareng juga mungkin boleh. Cuma ada yang ini kerja yang Kita sangat berisik. ya, ada yang ngetik, ada yang nyari bahannya, ada yang buat fotonya segala macam lah gitu. Terus gimana nih ya, nanti lah tak. Jadi kamu di sini sudah 2 semester lah ya taruh ya, dan kemarin di aula merupakan pengembalian dari MTS yang kamu diserahkan untuk ngabdi di sini kemarin di hari Kamis ya. Tanggal berapa itu kemarin tuh? 31 Maret ya 2022 kamu resmi dicabut amanatnya oleh Sufa dan dikembalikan ke wali murid atau wali kamu sendirilah. Kamu aslinya mana yuk? Aslinya Muara ini. Kamu Yang baru. udah beat semua kan? Jadi kamu sudah beat, sudah memegang janji setia yang ini merupakan apa ya, komitmen setiap orang yang beriman untuk berjanji. Saya mengharap kamu setelah dari sini, mungkin kamu akan kuliah atau kerja ya, tetap memegang beat kamu, taat pada ulil amri, tetap mencari ilmu, tetap berdakwah, tetap belajar, tetap mengajar. Apalagi kamu backgroundnya Al-Quran ya kan. Kamu berapa juz yo? Nah, Hafalannya 7. 7 juz kamu? 8. Nah, banyak itu. Itu modal yang bagus itu untuk mengami sholat, ngisi taklim, ceramah-ceramah, dakwah. 7 juz, 8 juz lumayan tuh. Ditambah nanti kamu kuasai dalil-dalil jamaah, terutama Wa'tasimu billahi jami'ah terus sampai ayat berikutnya itu surat Ali Imran 102, 103, 104. Mana Ali Imrannya? 102, 103, 104. Nah, sampai 110 tuh.
kuntum khairu ummah. Kamu harus hafal itu, dan kamu harus tahu artinya, dipelajari surat Ali Imran, ditambah surat-surat yang lain seperti As-Sajdah, Al-Jumu'ah, harus hafal. Jadi nggak monoton dari juz 1, 2, 3, 4 sampai misalnya 7 juz, 8 juz. Kayak gitu nggak, surat-surat pilihan strategi. Bahkan itu yang paling utama itu malah surat-surat strategi. Itu bekal kita di masyarakat gitu. Ya kamu di sini di lembaga ini ya tak maklumilah kamu masih tahap apa ya, peralihan barangkali ya, dari tadinya sekolah lulus kemudian ingin melanjutkan kuliah dan kamu diminta amal soleh di sini. Sebenarnya saya pribadi waktu kamu di sini itu kamu betul-betul ini 100% gitu. Waktunya ngajar ya full ngajar kan, nggak ada bolong-bolong seperti yang laporan-laporan, sehingga kesannya bagus di lembaga kita di MTS dan pengabdian. Alhamdulillah kinerjanya bagus. Sebenarnya inginnya seperti itu, namun mungkin kamu ya punya kesibukan tersendiri, punya psikologi tersendiri. Saya kurang pahamnya tentang kamu sendiri. Saya mohon atau saya mengharap kamu nanti ketika melangkah keluar kuliah terus kerja apalagi mengajar, itu kamu posisikan diri kamu nih, saya ini sebagai guru misalnya ya, dari ustadz. Tapi mungkin kayaknya kamu jadi ustadz juga kan, jadi ustadz kan, jadi guru kan. Posisikan kamu bukan seperti anak yang belajar ngajar, enggak. Betul-betul memposisikan kita sebagai uswah. Ustadz kan artinya uswah, contoh, ya kan. Dan orang yang paling mulia di muka bumi ini orang yang mengajarkan ilmu. Saya pernah baca hadis itu, semua yang ada di muka bumi ini terkutuk, terlaknat, kecuali orang yang ahli zikir, ahli ilmu, ya. Jadi orang yang dagang, orang yang buruh, petani, termasuk guru. Kalau guru ngasal aja, ya guru tujuannya itu cari duit. Nah, itu orangnya tercela semua nih, hak dunia semua, kecuali ya profesi-profesi tersebut digunakan untuk jalan Allah, yang jadi pedagang untuk lillahi ta'ala, tegaknya kalimat Allah, yang jadi petani untuk tegaknya kalimat Allah, yang jadi buruh ya begitu, jadi tukang ya kayak gitu, jadi kuli kayak gitu ya. Apalagi tambah jadi guru, harus diawali dari niat lillahi ta'ala, untuk Allah, untuk tegaknya kalimatullah. Jangan salah niat. Kalau salah niat hati-hati, nanti Allah murka gitu ya. Jadi saya minta kalian, kamu nih mumpung masih ada kesempatan banyak, masih muda, masih di bawah 20 tahun kan? Kamu berapa? 18. 18 kamu? Total 18. Kesempatan emas itu, kesempatan emas asli. Masa muda kamu ini masa emas. Saya kalau boleh ingin kembali ke masa seperti kamu ya, 20-an tahun, 18 tahun, kalau Allah mengizinkan, rasanya ingin kembali seperti umur segitu mudanya. Umur sekarang saya kadang-kadang udah sakit asam urat ya, kesibukan sana sini, ngurusi anak istri, ngurusi kerjaan, menghafal Quran waktunya udah mepet, kerjaan sana sini. Nah kamu nih belum punya tanggungan, anak istri belum punya ya kan, umur masih muda, tenaga masih kuat ya kan, mata masih jernih, pikiran masih kuat. Apalagi coba yang nggak disyukuri sama kamu? Harus disyukuri. Rugi kalau nggak bersyukur kamu. Orang yang menyesal itu yang tidak bisa memanfaatkan masa muda dengan baik. Menyesal sekali, karena satu kali lewat kan masa muda, cuma satu kali.
lewat aja ya Allah. Makanya kamu mumpung masih muda, kuasai ilmu yang kamu condong di sana. Kamu condong nausorof, kuatin nausorofnya. Kamu condong bahasa Arab, kuatin bahasa Arabnya. Atau kamu condong di IPA, kuatin IPA-nya. Jangan semua, mungkin jarang sih orang yang pintar semua. Pelajaran jarang sekali. Tapi setidaknya kamu yang kamu condong atau kamu kira-kira lebih memiliki kemampuan di bidang itu, ya tekuni terus dengan kesungguhan, dengan keyakinan, kerja keras, insyaallah. Selama kamu di sini, saya ucapkan jazakallah, bisa bantu kita di lembaga MTS. Mudah-mudahan jadi amal soleh selama kamu di sini. Ya, kelemahan saya, kelemahan Asad di sini juga mohon dimaafkan ya. Dimaafkan ya. Ya, kelemahan kalian juga insya Allah kami maafkan. Kita saling maafkan saja. Nanti kedepannya kita akan menghadapi problematika yang bermacam-macam kedepannya. Ya, kalau kamu niatnya habis ini mau kuliah di mana? Di mana STIDKI Ar-Rahmah di Jawa Timur. Jawa Timur. Di jurusan apa itu? Jurusan Dai dan Al-Quran, dididik menjadi imam sholat. Bagus ya. Kalau kamu? Sekolah sepak bola. Hah? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola? Iya. Di mana? Ini dari lagi di Bandung ya, di Bandung. Di Bandung. Ada ya? Ada. Jadi kamu jadi pesepak bola gitu? Ya, sama. Ya, itu hak kamu aja sih. Penting terlepas dari itu, kembali ke nasihat saya awal tadi, pegang itu jamaah, jangan lepas. Akidah jamaah itu harus kamu pegang kuat, jangan kamu lepas. Bahaya kalau dilepas. Misalnya kamu di Jawa Timur, di sana ada riasa atau niabah, kamu ikuti itu. Di mana ada riasa, dekati, silaturahmi ke sana. Ada taklim, ikut taklim. Jangan sampai ada riasa, ada niabah dekat dengan tempat kamu nggak kunjungi. Wah, itu namanya putus ya, namanya putus. Kamu juga di Bandung kan rencananya kan, berencana kan, walau alam nantinya beda pikiran kan, berubah. Nah, di sana cari mana ada ikhwan, mana ada riasah niabah, roisnya siapa, naibnya siapa, temen gitu ya caranya. Nanti ada taklim, kajian, ikuti di situ arahan-arahannya. Itu ya Ilham ya. Ya, saya harapkan kamu terus belajar, terus semangat. Kalau di masyarakat bisa jadi contoh, nanti kamu jadi guru, jadi apa aja, bisa mengamalkan ilmunya dengan baik. Itu aja harapan saya. Gimana kalau kamu kesan-pesan di MTS namanya gimana? Wahyu. Pesan-pesannya seperti apa selama mengajar di sini? Pesan saya sih ya bisa dapat belajar ngajar dari, soalnya dari kelas 5 kelas 6 itu kita orang belum pernah jadi mulahid gitu. Belum pernah jadi guru Al-Quran. belum pernah dididik kayak gitu kan. Jadi kaget gitu ya. Kaget. Kalau kelas 5 yang dulu kan dari kelas 5 sudah jadi mulahid ya. Kalau kelas 5 dulu. Kalau kamu? Kalau zaman dulu Zamannya Kak Fatin itu. Iya. Kak Fatin ke Arul. Oh ya. Ya. Dari zaman dulu sih sekitar kelas 5 itu kan jadi mulahid satu orang aja gitu. Yang dari kelas 6 juga jadi mulahid juga. Terus tuh pas zaman kita orang tuh diubah lagi, pas kelas 5 gak boleh jadi mulahid. Kelas 6 masih, pas kita orang kelas 6 diganti lagi. Jadi kita gak pernah ngajar gitu, kaget pas ngajar
langsung di kelas ngajarnya, jadi kami ini kaget. Kagetnya, dan juga belum menguasai ilmu cara mengajar ya istilahnya. Heeh. Ada anak yang bandel, ada anak yang susah diatur gitu ya. Kaget. Kalau kamu apa kesan-pesannya selama ngajar di MTS? Kalau kesannya masih sama aja sih, cuman pesannya sih ya kadang kan ada asatid gitu yang jarang hadir gitu ya kan, terus diomongin di apa pas musyawarah gitu. Nah kalau kayak gitu kayak gimana gitu, itu kayak kena mental sendiri loh. Kalau ada yang kayak sebenarnya kalau dipanggil kayak ruangan gitu ngomong berdua ngobrol, kalau kayak gitu sih iya kan mau menerima gitu. Kalau pas musyawarah gitu kayak gimana, malu gitu. Disebutin jarang hadir gitu ya. Iya. Itu memang hal yang lumrah ya, manusiawi. Saya pun pernah dipermalukan gitu. Tinggal kitanya aja, sikap kita. Saya kalau dinasihati ada orang itu malu, sama perasaan kamu juga kan. Semua orang begitu, malu. Silakan dulu. Malu kalau dinasihati, tapi di banyak orang, mestinya empat mata kan. Apapun kesalahan kita biasanya gitu. Tapi kan tinggal kita, sikapnya kita. Orang lain kan nggak tahu tentang kita. Saya pernah itu diomong, dipermalukan. Ya dia tujuannya bukan permalukan sih, nasihati sebenarnya baik tujuannya, dia mau nasihati, ngurusi supaya kita ini jadi orang yang begini-begini, yang bagus itulah menurut keinginan dia gitu. Tapi dia nggak tahu kalau kita itu malu, nggak tahu kan. Nah sekarang tinggal kitanya mau berlapang dada apa enggak gitu. Intinya di kita sih, kita ngatur orang tuh sesuai keinginan kita juga. Gimana ya, kalau spontanitas nggak bisa. Misalnya saya pernah nih contoh, saya waktu itu khutbah Jumat, saya kata dia sih nggak baca sholawat. Nah ketemulah di kondangan kan ramai orang ya. Nah, orang itu ngomongin saya, diramai orang itu, tuh kamu kok khutbah Jumat nggak orang yang sholawat sih, tahu sholawat di depan orang banyak. Malu nggak kira-kira? Malu itu, malu sekali saya diem aja lah. Mungkin orang ini nggak tahu cara ngomong ke orang itu, psikologi nggak tahu. Yang saya suka tuh Ustaz Ali waktu itu pernah nasihati saya tentang doa Ahzab yang saya baca setelah ngimami sholat, atau doa qunut nazilah, kan waktu itu ada qunut nazilah tengah sholat. Itu katanya saya ada yang salah. Nah saya diajak kesini ke ruangan ini berdua ngobrol, terus saya terasa senang ya, ketimbang tadi yang di kondangan saya diomong nggak baca sholawat segala macam. Ya memang saya mungkin lupa ya, nggak baca sholawat atau apa, tapi sebaiknya ya jangan di depan orang banyak sebaiknya. Tapi dia mungkin nggak tahu ya kalau kita itu nggak suka. Tujuan dia baik, nasihati supaya lurus. Apa kita harus marah gini? Nggak perlu ya, tinggal kita sikapnya aja, diem aja, nanti kan lewat sendiri gitu intinya. Ya Sapi begitu ya. Ini tadi Wayu sore minta nasihat, WA saya dari sore tadi, saya ada di sini masa. Kamu sampai kapan ada di sini? Ini sih 5 hari puasa di sini. Oh 5 hari puasa di sini.
semua yang pengabdian ya masih di sini semua. Kalau yang tahfiz itu ada yang pulang, ada yang ke Padang. Ada ya kan tahfiz disuruh nyimak anak kelas 6. anak kelas 6 seluruh hafalannya itu disuruh disimak. Iya ya. Kamu ngapain kalau kamu nyimak juga nggak? Kalau kita enggak. Enggak. Ini kan besok mau tes nih di sini. Tes Masih tes kelas 3 praum. Yang kelas 1 kelas 2 ini apa namanya? Daurah. Kalau kamu selama 4 hari ini masih mau amal soleh ya alhamdulillah nggak apa, masuk kelas aja, kelas 1 MTS, kelas 2 MTS tuh. Daurah Al-Quran. Itu mengajarnya bebas, mengajar Bawa Al-Quran aja. Kalau anak setoran kita Vaksin. terima, nggak usah. Kelas restoran. Kalau anaknya maju kita terima, kalau anaknya salah dibenerin gitu. Itu ngaji apa? Ngaji ngapal gitulah. Daurah Quran kerjanya ngaji ngapal, jadi bawanya cuma Quran aja, mungkin sama pena sama kertas buku satu untuk apa, untuk absen gitulah. Jadi terusnya Quran ngapal, baca ngapal gitu selama Ramadan ini. Jadi kalau kamu nggak ada kegiatan, mending masih bisa amal soleh ya silakan, saya sangat bersyukur, datang aja ke kelas. berarti nggak ada pelajaran formal lagi Ustaz? Nggak sampai tanggal 20-an Ramadan insya Allah. Tanggal 20-an tuh pulang, tanggal 19 selesai Liburannya ke kapan? sampai tanggal 10 Syawal. Jadi 10 hari sebelum Lebaran, 10 hari setelah Lebaran gitu. Memang ada lumrah, ada adat seperti itu di sini. Kalau 10 hari sebelum Lebaran libur sampai biasanya 10 hari setelah Lebaran. Dan ini udah keputusan untuk tahun ini begitu. Nanti masuk setelah itu kira-kira 2 pekan ujian anak-anak kelas 7 kelas 8. Kelas 3 sama kelas 5. Hah? Kelas 3 nya online atau gimana? Enggak, Oh, udah selesai ya? tatap muka Terbuka. besok mulai. Berarti Belum Ramadan mulai. udah selesai kelar itu. Kelas 3 belum mulai ujian. Kemarin itu 4 hari ujian praktek. Nah besok ini ujian tertulis praumnya. Seperti itu. Berarti siang itu kosong Ustaz? Hah? Siang itu nggak ada kegiatan ini santri? Habis zuhur Iya. ngaji biasa aja, sendiri-sendiri di masjid boleh, di kelas boleh. Yang KBM paginya diganti ngaji daurah. Ya itu setoran hafalan, anaknya ngaji ngapal gitu aja. Belum ngalami ya kemarin Ramadan Kemarin kita udah ini tadrib jadi asati nih, sama Ustaz Iqbal ganti mempersiapkan untuk ngajar. amal soleh ya. misalnya Oh iya. tahun kemarin corona ya kelas 6 kelas 5 sama kelas 4 corona itu bukan kemarin corona 2019 ya. 2020 19 akhir kan, 20 21 22 dan 3 tahun ini ya corona ya kan. Iya, pasti. 3 tahun ini jalan 2 tahun lebih. Nah Desember 22 3 tahun. Jadi kita di Majin kayaknya nggak nyolok amat corona, biasa-biasa saja. Ya mungkin itu ya, kalau kami nasihat ya tadi udah tak nasihati banyak sih sebenarnya.
Kemarin Halisa juga minta nasihat sih, di sini ditulis, saya lihat ada tulisannya, nasihat dari Robis MTS, mana itu nasihat, nah ini nih 18. Nah, 18 nasihat dari nasihat kepala sekolah madrasah istiqomah dalam jamaah atau dalam hak. Jadi udah, jangan berhenti menuntut ilmu, tidak melupakan alma mater al-fatah, selalu membaca Al-Quran dan tingkatkan hafalan Qurannya, bisa menjadi contoh masyarakat, bisa berdakwah dan ini peroleh ya, nggak jauh tadi apa yang saya omongin lah. Ini kok satu, harusnya kan 3. Ini tidak ya. Bagaimana seluruh bersama santri mengabdian di tempat bapak? Kamu rajin nggak? Sholat sih Hah? alhamdulillah. Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Rajin-rajin. Harusnya satu ini yang dinilai kan, ini satu kan sholatnya. Bisa jadi boynya rajin, ininya enggak, ini rajin, ini enggak, ini rajin, ini enggak, bisa jadi kan? Tapi Harusnya kemarin satu ini kemarin apa yang tahfiz tuh kayak gitu. Yang Cuma paling tahfiz nyokok tuh ada. satu itu. Kayak tahfiz tuh. bagaimana sholat tahiyatul masjid, rawatib, duha dan tahajud santri pengabdian. Ini buat siapa sih ini? Membuat sesuatu. Biasanya enggak neliti, kamu lah satu. Gimana kamu rajin nggak sholatnya? Kalau sholat duha Rawatib maksudnya? Jarang ya? Jarang sih, jarang. Rawatib. Bagaimana berbagai santri pengabdian? Bagaimana pergaulan tutur sapa? Bagaimana baca santri? Baca terus ya? Kadang-kadang ya? Kadang gitu. paling Saya habis belajar. bisa selesai ngajar gitu. Ngajar juga. Sering apa kadang-kadang? Ya setiap habis ngajar Jarang-jarang. Yang sering sambil nungguin murid. Kalau sering sih enggak juga. Kalau sering, Enggak sama ini antara 3 anak ini kamu ini. Ditambahin yang 8 ya. Bagaimana kegiatan mengisi taklim santri pengabdian? Lo mengisi taklim apa? Enggak pernah. Enggak tahu, suruh Bardi suruh. Bagaimana dakwah santri pengabdian? Bagaimana santri pengabdian membantu tugas keamiran? Membantu tugas keamiran. Bagaimana setelah santri pengabdian kepada tokoh masyarakat? Siapa yang pernah kamu datangi? masyarakat Ya di sini. kayak sendiri. Bukan. Bukan. Silaturahmi ke tokoh masyarakat. Enggak. Enggak ada. Kurang berarti. Maksudnya itu silaturahmi. Ya sudah. Tokoh masyarakat tuh kayak Pak Budi, Cok Mufli, Walil Imam. Itu tokoh masyarakat, orang yang dituakan, orang yang kiai lah, Ustadz Mastur. Enggak pernah sih. Enggak pernah. Harusnya satu itu. Ini kayak ini nih. Kalau dikorek kayak gini yang banyak kekurangannya lah. Saya dulu waktu kelas 5 amal soleh di Garut ya. Di Garut Ya suruh buat amal soleh. Apa? Buat laporan. Iya, Pak. Itu kelompok namanya. Memang kelompok itu. Nah kalau buat skripsi, buat laporan PKL itu sendiri-sendiri. Ya kan? Sekarang mah enak, zamannya zaman
online kan, semuanya online sekarang enak, cari ilmu, cari referensi tinggal jebret di internet keluar semua. Cari judul apa namanya, misalnya ingin khutbah, cari di situ bisa, tinggal kita edit aja. Cari referensi tentang keilmuan apa, hampir semuanya ada di situ, iya kan? Iya, cari ilmu biologi apa ya gitu ya. Bisa keluar sih. Ya,